kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 62 sampai dengan 67. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Pembelajaran 2 anak-anak, ayo menulis. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancarai orang tua pada pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja ceritanya anak-anak. Ini sesuai wawancara dengan orang tua dan daftar pertanyaan yang sudah ada di materi sebelumnya. Judulnya adalah Perkembangan Diriku. Menurut cerita ibuku, aku dilahirkan di sebuah rumah sakit swasta di kotaku. Aku lahir di bulan Maret tahun 2011. Saat lahir, berat badanku 3,3 kg. Tinggi badanku saat lahir adalah 52 cm. Saat berumur 4 bulan, aku sudah mulai tumbuh gigi. Gigi bagian depan bawah tumbuh lebih dulu. Aku sudah mulai belajar berbicara. Setelah usiaku sekitar 7 bulan, aku belajar merangkak. Aku belajar berjalan saat usiaku 12 bulan. Dengan sabar ibuku mengajariku berjalan hingga aku bisa berjalan sendiri. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Tentu anak-anak merasa gembira karena anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Ya, mulai merangkak pada usia 7 bulan dan berjalan mulai usia 12 bulan. Ayo mencoba anak-anak. Ayo berlomba adu kecepatan berjalan, merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Baik, tampak pada gambar Udin dan teman-teman sedang melakukan lomba berjalan, merangkak, dan berlari. Mereka tampak melakukannya dengan gembira, anak-anak. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Yang pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Yang keempat, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Ayo mengamati anak-anak, menghargai perbedaan. Pertumbuhan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan
jika melihat beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, seperti pada gambar anak-anak. Sikap yang kamu lakukan adalah, baik di sini Bu memberi contoh. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantu mengambilkan benda itu dan memberikan kepadanya. Yang kedua anak-anak, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Seperti pada gambar, Siti tampak kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah segera membantunya membawa barang bawaannya. Yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah mengajarinya gerakan tari tersebut dengan sabar. Ayo berlatih anak-anak, ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Baik, tadi sudah Ibu beri contoh. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Tentu anak-anak masih ingat, simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Dan bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.